Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam kajian ilmu tauhid. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dalam syarah matan Aqidatul Awam bait yang ke-7 wa Qaimun Ghani tentang perkataan-perkataan ulama yang kita sudah sampai minggu lalu pada qaul yang ke-94, dan insya Allah qaul ulama 95 dan yang ke-96 ini akan kita tambah dua ulama bersama guru kita Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Assalamualaikum Ustadz Ajib. Waalaikumsalam. Kabar baik dan sehat Ustadz. Hampir 100. Oh iya. Ya. Antum sakit ini. Ya, sakit-sakitan. Masih disempatkan ke sini. Alhamdulillah. Ya, semoga menggugurkan dosa antum. Amin. Dengan sakit, dengan taklim seperti ini. Amin ya Allah. Ya Ustaz, ini sudah 95 nanti ya. Hampir 100 ya. Masya Allah. Insya Allah sampai nanti 100. Bahkan Targetnya mungkin lebih. bahkan lebih. Ya, jadi kita akan sengaja membuatkan 100 ulama lebih gitu ya. Insya Allah. Khusus tentang Qaimun Ghani. Ya. Nah, nanti dua ulama ini siapa saja? Yang pertama itu nanti Al-Imam Ibnu Jahbal Al-Halabi ya. Beliau seorang madhab Syafi'i, ulama besar dalam madhab Syafi'i. Kemudian nanti satu lagi seorang mufassir dari madhab Dhahiri, mufassir dari kalangan madhab Dhahiri. Ya, insya Allah dua ulama saja cukup. Ya. Biar bisa berikutnya masih Iya, betul, masih banyak. ajak. Oke, silakan Ustaz dimulai. Ya, baik, terima kasih Ustaz Syab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awal bila bidayah. Al-akhiril baqi bila nihayah. Al-munazzahi anil jihati wal zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah yang melanjutkan kembali pembacaan ibarah dari para ulama kita terkait Allah Subhanahu wa taala maha ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari yang namanya tempat. Nah, kita sudah masuk ke ulama yang 95, yang ke-95 di mana kita ini sebetulnya masih menerangkan bait dari Aqidatul Awam yang ke-7, bait ke-7 ya. Qaimun Ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai'. Jadi Qaimun Ghani atau Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan segala sesuatu yang ada, atau lebih detailnya Allah Maha ada tanpa tempat. Nah, itu kita terangkan terus ya, kita ambilkan ibarah-ibarah dari para ulama kita. Baik. Yang pertama ya, Ustaz Ihab ya. Langsung saja yang pertama, yaitu Al-Imam Ibnu Jahbal Al-Halabi. Ini juga saya baru kenal dengan Imam Ibnu Jahbal Al-Halabi. Sebelumnya sama sekali belum pernah mendengar nama beliau. Tapi ternyata beliau seorang ulama yang luar biasa dalam mazhab Syafi'i. Kita baca dulu mukadimahnya. Al-Imam Tajuddin As-Subki Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang wafat tahun 771 Hijriah telah berkata di dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra bahwasanya Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Yahya Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang wafat tahun 733 Hijriah atau yang dikenal dengan Al-Imam Ibnu Jahbal Al-Halabi meyakini bahwasanya Allah Maha ada tanpa tempat. Ya, baik. Imam Syihabuddin Ahmad ya nama aslinya ya. Nama aslinya Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Yahya. Antum Syihabuddin Ahmad juga?
Iya, cuman bukan bin Yahya. Bukan bin Yahya. Bin siapa? Ya. Kalau ini Syihabuddin Ahmad bin Yahya. Tinggal Insyaallah. ditambah al-imam ya, Ustaz. Iya, Al-Imam Syihab. Syihab LC. Al-Imam Pak LC. Nah, jadi beliau ini jamaah sekalian ya, nama lengkapnya adalah Ahmad bin Yahya bin Jahbal. Ahadu ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Beliau termasuk salah satu ulama ahlu sunnah wal jamaah yang kata Imam Az-Zahabi, bahkan Imam Ibnu Katsir, kedua ulama ini mengatakan dalam kitabnya bahwa Imam Ibnu Jahbal Al-Halabi ini muftil muslimin. Mufti al-muslimin. Muftinya umat Islam di zaman itu. Bahkan Imam Zahabi juga melakobi beliau sebagai qudwatul muslimin. Apa itu qudwah? Panutannya umat Islam di waktu itu. Beliau mufti al-muslimin, digelari oleh para ulama, oleh Imam Az-Zahabi dan Imam Ibnu Katsir itu dikatakan sebagai mufti al-muslimin. Dan kabarnya beliau ini adalah termasuk salah satu ulama yang sangat keras terhadap Imam Ibnu Taimiyah. Jadi kan di zaman itu banyak yang menentang akidahnya Imam Ibnu Taimiyah ya. Karena Imam Ibnu Taimiyah dianggap sebagai ulama yang berpemahaman tajsim. Ya, berpemahaman tajsim, akidah tajsim, sehingga ulama di zaman itu banyak yang membuat bantahan terhadap Imam Ibnu Taimiyah. Salah satunya ini, Imam Ibnu Jahbal Al-Halabi. Sebetulnya banyak, Ustaz Syihab. Ada nanti Imam Taqiyuddin As-Subki. Itu juga menulis bantahan untuk Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Oh ya? Ya, yang kita baca fikih Syafi'i itu loh. Syarah Takrib Kifayatul Akhyar itu pengarangnya kan Imam Taqiyuddin Al-Husni. Ya, Al-Husni, Imam Taqiyuddin Al-Husni itu juga membantah keras terhadap Imam Ibnu Taimiyah. Jadi yang dibantah itu pemahamannya ya, pemahamannya. Kalau Imam Ibnu Taimiyah itu seorang ulama besar, iya. Ya, kita tidak boleh ini ya, tidak boleh menafikan keulamaannya Imam Ibnu Taimiyah. Guru-guru kita, bahkan para ulama yang insaf, yang apa namanya insaf itu, yang adil ya dalam menilai ulama, tetap mengatakan Ibnu Taimiyah itu seorang imam. Bahkan ada yang mengatakan Syekhul Islam. Ya. Tapi beberapa akidahnya atau pemahaman Imam Ibnu Taimiyah dalam akidah itu ada yang menyimpang, tajsim gitu istilahnya. Jadi harus diluruskan. Tapi di sini nanti kan dulu sudah saya sampaikan juga ya, bahwa ada sebagian ulama kita yang mengatakan Ibnu Taimiyah sudah taubat sebetulnya. Sudah bertaubat, sudah kembali seperti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma ya tadi mungkin karena terkenalnya di zaman itu seperti itu ya, dan tidak semua orang tahu tentang kisah taubatnya, atau ya pokoknya kontroversial lah. Maka sikap kita itu ambil tengah-tengah saja. Jangan terlalu mencaci maki, jangan ya, dan juga jangan terlalu takut buta membela Ibnu Taimiyah. Harus tengah-tengah gitu. Kalau memang Ibnu Taimiyah itu benar pendapatnya, ya kan ada yang benar. Termasuk kirim Fatihah untuk mayit itu Ibnu Taimiyah loh. Boleh. Imam Ibnu Taimiyah itu menfatwakan kita boleh kirim Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an, ihda'us tsawab. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah sampai pahalanya kepada mayit. Nah, kalau fatwa kayak gini kan kita terima. Cocok gitu, iya kan? Karena memang itu pendapat jumhur ulama gitu. Tapi dalam beberapa hal yang lain kita juga nggak setuju dengan Imam Ibnu Taimiyah. Misalnya ya tadi masalah akidah tajsimnya. Tapi lebih aman kita ikut ulama yang ini, yang mengatakan Imam Ibnu Taimiyah sudah taubat. Ya. Jadi kalau ada yang membantah Ibnu Taimiyah, anggap saja itu membantah akidah tajsim yang dulu. Gitu. Ya, akidah tajsim beliau. Baik, Imam Syihabuddin Ahmad bin Yahya Asy-Syafi'i ya, beliau bermadzhab Syafi'i ya. Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, meninggal tahun berapa itu? 733. 733 ya. 773 Hijriah. 733. Kalau Imam Tajuddin As-Subki itu 771 Hijriah ya. Baik. Kita baca ya kitabnya ya. Ini ada di Maktabah Syamilah, saya siap. Makanya alhamdulillah cepat. Nukilnya cepat. Ya. Wa madhhabus salaf innama huwa at-tauhidu wat tanzihu duna at-tajsimi wat tashbih.
wal mubtadi'atu taz'umu annaha ala madhhabis salaf wa ha nahnu nadhkuru aqidata ahli sunnah fanaqul aqidatuna annallaha qadimun azali la yushbihu syai'an wa la yushbihuhu syai'un laisa lahu jihatun wala makanun wala yajri alaihi waqtun wala zaman wala yuqalu lahu aina wala haitsu yura la an muqabalatin wala ala muqabalah kana wala makan kawwanal makana wa dabbara az-zaman wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Hadza madhabu ahlis sunnah. Baik, terjemahnya Ustaz. Mazhabnya para ulama salaf itu adalah berkeyakinan at-tauhid atau mengesahkan Allah, dan at-tanzih, mensucikan Allah, bukan berkeyakinan tajsim dan tashbih. Kelompok ahli bid'ah menyangka bahwa akidah tajsim dan tashbih adalah akidahnya para ulama salaf. Berikut ini akan kami sebutkan di sini tentang akidah Ahlus Sunnah. Maka kami katakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu qadim azali. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan tidak ada satupun sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha ada tanpa arah dan maha ada tanpa tempat. Tidak berlaku waktu atau zaman bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlaku pertanyaan di mana dan bagaimana Allah itu. Kelak Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat tanpa harus saling berhadap-hadapan atau saling membelakangi. Allah Subhanahu wa taala maha ada tanpa tempat. Lalu Dia menciptakan tempat dan waktu, dan Dia sekarang sama seperti dulu, yaitu maha ada tanpa tempat. Inilah mazhabnya Ahlus Sunnah. Masya Allah, inilah mazhabnya Ahlus Sunnah. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Jahbal. Saya harus melihat dulu karena baru tahu beliau kan, baru tahu nama beliau. Lupa. Ya, lupa. Ibnu Jahbal Al-Halabi ya, Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa mazhabnya ulama salaf itu ya jamaah, innama huwa tauhidu wat tanzih. Ya, mazhabnya ulama salaf itu tauhid, berkeyakinan tauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat esa ini Ustaz Syihab sebetulnya esa dari segi apapun. Artinya tidak ada bandingannya, tidak ada setara, tidak ada yang mirip dengan Allah. Betul-betul esa. Pokoknya mutlak itu, hilangkan semua yang selain Allah itu. Allah betul-betul esa. Makanya salah satu makna esa itu kalau di Asmaul Husna itu kan ada Al-Wahid sama Al-Ahad. Al-Wahid sama Al-Ahad. Artinya kan sama terjemahannya. Maha Esa. Tapi secara makna yang mendalam itu beda. Kalau Al-Wahid, ya Al-Wahid itu Maha Esa dari segi tidak ada Tuhan yang lain. Itu Al-Wahid. Tapi kalau Al-Ahad itu Allah Maha Esa, zatnya itu tidak tersusun dari apapun. Jadi enggak ada badannya, enggak ada jisimnya, pokoknya tidak berukuran, tidak berbentuk apapun. Itu esa. Nah, ketika tadi dikatakan mazhabnya ulama salaf itu adalah mazhab at-tauhid, mengesahkan Allah, ya berarti semua hal itu harus diyakini. Allah Maha Esa dari segi tidak ada Tuhan yang lain, dan Allah Maha Esa dari segi Allah itu bukan berupa benda yang berukuran atau punya bentuk atau punya rupa, itu bukan. Itu namanya esa. Nah, jadi kalau ada orang meyakini Allah itu satu tapi ada bentuknya gitu ya, bentuk satu itu ada ukurannya dan sebagainya, ada rupanya gitu ya, justru itu dia tidak mengesahkan Allah. Kenapa nggak mengesahkan? Kan namanya esa itu nggak ada bandingannya. Nah kalau ada bentuk itu ada bandingannya. Ustaz Syihab ada bentuknya. Ini meja ada bentuknya, hewan ada bentuknya. Katanya esa, Allah itu esa. Kalau esa itu mutlak, betul-betul tidak ada yang bisa menyamainya dari segi apapun. Itulah namanya tauhid. Jadi Allah betul-betul esa itu sama sekali nggak ada bandingannya
nggak ada yang setara, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, itu betul-betul mutlak. Itu baru esa. Jadi kalau ada yang tadi mengatakan Allah Maha Esa tapi dalam keyakinannya Allah itu satu, ada bentuknya, ada ukurannya, itu besar misalnya, itu dia nggak mengesakan Allah, itu sebetulnya nggak mengesakan Allah, kurang mengesakan Allah gitu. Dia mengesakan Allah dari segi Allah itu satu, benar, ya kan? Tidak ada Tuhan yang lain. Itu Al-Wahid itu. Baru sampai ke Al-Wahid ya. Kalau Esa yang betul-betul Esa itu Al-Ahad itu. Tidak ada bandingannya, Maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran. Zatnya Allah tidak tersusun dari apapun. Itu baru Ahad. Makanya surat Al-Ikhlas itu bukan Qul huwallahu wahid. Karena kalau wahid semua orang udah tahu. Wahid itu kan satu, nggak ada Tuhan kedua, nggak ada Tuhan ketiga. Semua orang tahu. Tapi kalau Qul huwallahu ahad, nah, nggak semua orang tahu. Ahad itu tadi dari segi Allah bukan berupa benda yang berukuran, berbentuk, atau punya sisi, atau punya gambaran rupa, bukan. Sama sekali tidak bisa dibayangkan. Itulah namanya tauhid. Meyakini adanya Allah, tapi tidak seperti segala sesuatu yang ada. Benar-benar tidak bisa dibayangkan. Kalau masih bisa membayangkan itu, berarti yang dibayangkan itu bukan Allah sebetulnya. Nih, kita sebut Allah, ya Allah. Kalimat ya Allah, itu apa yang terbayangkan di kepala kita? Kalau masih membayangkan sosok, bentuk, ukuran, itu bukan Allah. Bukan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu Maha Esa, sampai-sampai tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa digambarkan dalam kepala kita. Makanya Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni itu la fikrata firrob. Antum melihat status WA saya kan? Ada ayat-ayat tanzih kan? Paling bawah itu, ya, paling bawah ada hadis Nabi dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni, la fikrata firrob. Apa artinya saja? Coba dicek status WA saya. Ya. Atau sudah lihat belum? Sudah terhapus ini. Sudah terhapus. Kan bisa dilihat di bawahnya. La fikrata firrob. Tuh, paling bawah riwayat Imam Ad-Daruqutni. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda, la fikrata firrabbi azza wa jalla. Apa artinya? Jadi ketika Nabi mengatakan la fikrata firrob, itu sama sekali tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan tentang Allah. Firrob itu tentang Tuhan. Sama sekali nggak bisa dipikirkan. La fikrota itu meniadakan nafi, betul-betul meniadakan gambaran apapun. La fikrota firrob. Artinya Nabi itu ngajarin kepada kita bahwa Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa digambarkan dalam benak kita, tidak bisa. Itulah Esa. Kalau masih bisa digambarkan bukan Esa itu. Berarti Anda bisa menebak intinya itu. Oh Tuhan begini. Oh itu bukan Esa berarti kalau kayak gitu. Esa itu betul-betul sama sekali tidak bisa dibayangkan. Itulah namanya tauhid. Ya. Mengesakan Allah dari segi apapun. Esa itu dalam perspektif yang makna yang sebenarnya perspektif Islam. Namun Esa di dalam Pancasila itu bagaimana? Nah itu dia. Kan di Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Ya. Padahal di agama lain tuh mereka ada Tuhan tiga ya. Ada yang lain, hidup Buddha kan sah-sah saja. Iya. Tapi kan kalau hidup Buddha punya Tuhannya satu, tetap satu kan. Tuhannya malah ribuan. Oh gitu. Kan dewa banyak. Dewa itu Tuhan bagi mereka. Iya. Oh gitu. Wallahu alam ya. Indonesia kenapa di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa ya? Kenapa diterima sama agama lain? Kalau kita kan nggak masalah ya, ketuhanan Maha Esa itu nggak masalah karena memang kita meyakini Allah Esa. Tapi bagi mereka gimana itu? Wallahu alam. Itu urusan penafsiran Pancasila lah bagaimana. Betul ya. Yang penting makna Esa yang sebenarnya itu tadi Allah. Betul. Jadi Maha Esa yang sebenarnya bagi kita adalah pertama ada dua makna ya. Pertama meyakini tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah. Tidak ada Tuhan kedua, tiga nggak ada. Atau makna yang kedua, ini yang lebih dalam lagi, meyakini bahwa Allah itu tidak tersusun dari apapun, tidak punya bentuk, tidak punya ukuran, tidak punya rupa, gambaran, sama sekali tidak bisa dibayangkan. Itulah betul-betul Esa seperti itu. Oke, namanya At-Tauhid. Baik, mazhabnya ulama salaf itu At-Tauhid. Dan juga Tanzih. Nah, apa itu Tanzih?
Tanzih itu kan dia isim masdar ya. Masdar ya. Dari kata nazzaha yunazzihu tanzihan. Tanzih ini artinya mensucikan. Nazzaha yunazzihu. Allahu munazzahun. Allah disucikan. Artinya Allah disucikan dari sifat-sifat makhluk. Ya tadi, sebetulnya tanzih itu makna dari esa juga. Mengesakan Allah dari semua sifat-sifat makhluk. Tanzih itu namanya. Berarti kalau kita ini makhluk ini punya bentuk, punya ukuran, punya apa? Tidur, punya sifat tidur, bangun, melek ya, tidur, terus apa lagi bergerak, diam, itu bagi Allah tidak berlaku itu. Tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bertempat, berarah, berpindah, bergerak, itu semuanya sifat-sifat makhluk, itu kita sucikan Allah dari sifat-sifat itu ya. Nanti ada yang bilang begini saja. Tapi kan ada sifat maha mendengar, melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Gimana itu? Begini, kalau mendengar, maha mendengarnya Allah, itu kita hanya sebatas menetapkan as-sama, sifat sama, tapi hakikat pendengaran Allah seperti apa? Wallahu alam. Gitu loh. Beda kalau orang bilang tangan, itu kalau tangan itu sudah diartikan apa tangan itu? Sudah ada jisimnya. Ada bentuknya, cuma nggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi kalau sama basor itu kata para ulama, karena kita mengikuti lafadznya dan makna hakikatnya kita tetap tidak tahu. Pendengaran Allah, maha melihatnya Allah, basornya Allah itu kita tidak ada yang tahu hakikatnya seperti apa. Ya, jadi tetap beda ya, beda. Jadi yang sering menjerumuskan orang ke dalam tajsim itu adalah karena mengkiaskan dengan manusia. Karena ada suatu apa misalnya yat itu ya. Iya, permisalan. Tapi kalau mendengar, melihat itu kan sifatnya begitu ya. Iya. Jadi tidak terjerumus. Tapi ya tetap harus dijelaskan. Karena kadang-kadang ada orang awam mendengar tuh dikiranya ada telinga, melihat tuh dikiranya ada bola mata. Makanya para ulama bilang Allahu yasma bi sifatis sama bila jarihah. Bila jarihah tanpa bermakna anggota tubuh gitu. Tetap harus ditambahin seperti itu. Karena takutnya ada yang salah paham. Ya. Mendengar, melihat itu nanti kebayangnya telinga sama mata. Ya. Nggak boleh kan itu. Baik, jadi intinya tanzih itu hampir mirip dengan tauhid ya. Intinya mensucikan Allah dari seluruh sifat-sifat makhluk. Ifradul qadim anil muhdats. Gitu. Ada bahasa seperti itu. Ifradul qadim anil muhdats. Apa sih ifrad? Ya tadi mengesakan al-qadim. Al-qadim itu Allah kan? Mengesakan Allah anil muhdats dari seluruh sifat-sifat yang baru. Sifat makhluk itu baru semua, diciptakan, dulunya tidak ada sifat-sifat makhluk. Nah, itu namanya tanzih. Duna ad-tajsim. Madzhabnya ulama salaf itu bukan tajsim. Wat tasbih atau tasbih. Apa itu tajsim? Ya berarti kebalikan tauhid sama tanzih. Tajsim itu kan berarti dia meyakini zat Allah itu ada bentuknya, ada ukurannya, ada rupanya, tersusun dari bagian-bagian, ada tangannya, ada matanya. Itu namanya tajsim. Dan tajsim ini bahaya sekali Ustaz Syihab. Jangan sampai kita yang sudah ngaji ini ya, atau kita ingatkan juga kepada orang awam, jangan sekali-kali meyakini Allah itu punya bentuk, punya ukuran, atau punya badan. Atau dia suatu benda yang kita tidak tahu bentuknya misalnya. Itu sudah kena pemahaman tajsim namanya. Tajsim ini, itu kalau di zamannya Imam 4 Madzhab, wah itu divonis sangat keras sekali itu. Kalau di zaman pendiri 4 Madzhab itu. Kalau ulama-ulama kita yang mutaakhirin itu rata-rata mengatakan tajsim itu dol mudil ya. Tapi kalau ulama zaman dulu, sampai takfir itu ada. Seperti itu, ngeri. Tajsim itu bahaya sekali ya. Tapi kan begini ya, kita mengikuti ulama yang ulama Asy'ari. Bahkan Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu bilang begini, untuk masalah tajsim itu kita la nukaffiruhu, tidak mengkafirkan mereka. Ada itu di kitabnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu, la nukaffiruhu. Tapi kita mengatakan mereka itu adalah kelompok yang dol mudil, yang harus diluruskan, harus dibenarkan bahwa ajaran mereka itu salah, harus dikasih tahu intinya gitu. Jangan dibiarkan, karena mereka ini menganggap ulama salaf itu seperti itu.
Makanya ini terjemahnya apa tadi? Bukan berkeyakinan tajsim dan tasbih. Wal mubtadi'atu taz'umu annaha ala madhhabi salaf. Orang-orang ahli bid'ah itu jamaah menyangka bahwa akidah tajsim tasbih itu adalah akidahnya para ulama salaf. Banyak kan zaman sekarang? Ini loh, akidah saya adalah akidah salaf. Akidah salaf. Padahal yang dia yakin itu sebetulnya akidah tajsim sebetulnya. Tapi menisbatkan hal itu kepada ulama salaf. Nah, itu tidak boleh seperti itu, ya. Mereka yaz'um, ya, taz'um, menyangka, mengira diri mereka itu adalah representasi dari ulama salaf, padahal bukan. Salah paham terhadap akidah ulama salaf, ya. Ulama salaf itu ahli tauhid, ahli tanzih sama. Dunat tajsim wa tashbih, bukan berkeyakinan tajsim atau tashbih. Baik. Nah, di sini kemudian Imam Ibnu siapa tadi? Ibnu Jahbal Al-Halabi mengatakan, "Wa nahnu." Baik, kami akan sebutkan nadzkuru aqidat ahli sunnah. Kami akan sebutkan di sini tentang akidah ahlus sunnah. Kata beliau, aqidatuna annallaha qadimun azali. Coba Ustaz Syihab, antum yang menerjemahkan kalimat qadim azali. Akidah kita adalah meyakini Allah itu qadimun azali. Apa itu qadim? Apa qadim? Qadim itu ya. Wujud kita bakok. Iya. Qadim. Tidak bermula gitu ya, bisa. Ya, betul. Betul. Ya benar. Qadim itu jamaah maksudnya adalah Padanan Allah katanya Subhanahu susah. wa taala Maha ada tanpa permulaan. Tidak bermula. Padanannya susah. Maksudnya yang satu kata yang maknanya itu gitu. Ah, Nah, itu kan jumlah mufidah ya. iya, Tidak kalau bermula. iya betul. Kitab itu la bidayata lahu. Kalau di kitab-kitab begitu. Jadi kalau di kitab Syarah Aqidatul Awam, saya sering nemu itu la ibtida'a lahu atau la bidayata lahu, la awwala lahu. Tidak ada permulaannya. Karena segala sesuatu selain Allah itu ada permulaannya kan. Tadi, artinya diawali dari ketiadaan. Kalau Allah itu enggak berlaku. Enggak berlaku yang namanya tidak ada itu enggak berlaku. Benar-benar ada terus gitu. Dan enggak ada permulaannya adanya Allah itu. Kadang-kadang kita ini ya, mana itu ya? Ada tanpa permulaan. Ya itu Tuhan. Tuhan memang gitu ya. Justru kita yang harus mikir diri kita sendiri. Kita ini dulu enggak ada apa-apa. Kita ini dulu enggak ada sosial. Kok bisa ada antum tuh gimana ceritanya? Dilahirkan. Karena orang tua antum main-main gitu ya. Ya. Artinya kadang-kadang kita berpikir gini, kenapa harus ada kita? Kenapa ada langit, bumi dan sebagainya ya? Seandainya Allah tidak menghendaki itu, ini betul-betul nggak ada. Antum nggak kenal saya, saya nggak kenal antum, ya seperti itu. Yang maha ada itu hanya Allah sebetulnya ya. Alhamdulillah kita diciptakan ya, dan kita bisa mengenal satu dengan yang lainnya, bisa mengenal Allah juga ya. Subhanahu wa ta'ala. Allah itu qadim ya, maha ada tanpa permulaan. Azali sama. Qadim sama azali sama awal itu sama. Makanya di Al-Quran itu huwal awwalu wal akhir. Gimana itu cara menerjemah huwal awal? Apakah kita bilang gini, Allah itu yang pertama? Kalau yang pertama, muncul pertama, yang lain belum muncul. Itu salah. Salah. Iya kan? Kalau Allah al-awwalu yang maha pertama dipahami sebagai pertama muncul, itu salah besar. Berarti itu enggak qadim. Ya enggak sih? Berarti munculnya Allah itu dari ketiadaan apa gimana? Nah, makanya huwal awwalu wal akhir dalam Al-Qur'an itu kan ada ayatnya. Itu kata para ulama, cara menerjemahnya begini Ustaz Syihab. Huwal awwalu. Dialah Allah yang maha pertama tanpa permulaan. Harus ada kalimat tanpa permulaan. Yang maha pertama, kenapa dimunculkan? Supaya tidak ada yang mendahului Allah. Allah benar-benar al-awwal. Karena yang lain-lain kan baru muncul setelahnya kan, diciptakan oleh Allah. Makanya al-awwal. Jadi kita menyebutkan maha pertama. Terus ditambahin tidak ada permulaan. Kenapa harus ditambahkan tidak permulaan? Supaya orang nggak salah paham. Maha pertama ini bukan muncul tadinya nggak ada terus muncul pertama gitu, bukan. Makanya ditambahin tidak ada permulaan. La bidayata lahu, la ibtida'a lahu. Paham ya? Nah, itulah qadim ya. Huwal awwalu wal akhir. Kalau wal akhir, Allah maha akhir, la akhir lahu gitu. Tidak ada akhirannya. Kadang-kadang terjemah itu kadang-kadang memang bikin orang salah paham. Iya.
Makanya kan yang penting itu tafsir sebetulnya. Terjemah itu hanya sekedar translate kan. Jadi kalau kita mempelajari Quran ya tafsir ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa permulaan. Baik. Selain Allah itu ada permulaannya. Kalau ada permulaannya lawannya apa? Qadim. Muhdas. Ya. Hadis. Hadisun. Hadis jamaknya hawadis ya. Muhdas juga bisa ya. Muhdatsat ya. Sesuatu yang baru. Biasanya menggunakan lafaz hadithun atau jamaknya hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Hawadis itu makhluk, segala sesuatu selain Allah itu namanya hadis atau hawadis. Lahu bidayah berarti punya permulaan. La yushbihu syai'an wa la yushbihu syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, itu. La yushbihu syai'an wa la yushbihu syai'un. Jadi kalau ditanya begini, jadi Allah itu seperti apa ya Pak Ustaz? Ya kita nggak bisa jawab. Cukup katakan la yushbihu syai'an wa la yushbihu syai'un. Ini terjemah dari laisa kamitsli syai'. Sering itu Ustaz Siap kalau saya ngajar tauhid, saya katakan Allah itu maha ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa badan, tanpa gambaran apapun. Itu tiba-tiba ada jamaah itu bilang begini, Ustaz, gimana itu? Ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa itu. Berarti nggak ada apa gimana Ustaz? Gimana itu? Kan dia nggak bisa membayangkan tanpa bentuk atau ukuran. Bahkan tanpa tempat, tanpa arah itu gimana? Ya, saya jawab, itulah Allah. Allah itu betul-betul mutlak beda dengan makhluk. Makanya di Quran itu laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan di sini disebutkan la yushbihu syai'an wa la yushbihu syai'un. Makanya ini unik sekali, memang unik sekali Allah itu. Betul-betul unik, tidak ada padanannya. La syabiha lahu wa la nadhira lahu wa la mithla lahu. Tidak ada mithil, tidak ada mumatsalah, tidak ada musyabahah, tidak ada sama sekali. Begitu caranya. Justru kalau kamu bertanya, seperti apa ya Allah itu? Saya penasaran. Kamu bertanya kaifiyah itu namanya. Padahal kaifiyah itu sama ulama salaf dinafikan. Bila kaifin, bila kaifiyatin, la kaifiyata lahu. Iya, enggak perlu bertanya bagaimana. Karena bagaimana itu bertanya kaifiyah. Yang ditanya kaifiyah itu makhluk. Nah, kalau Allah itu tidak la kaifiyata lahu, sama sekali enggak ada kaifiyah. Gitu. Makanya akal kita tidak akan sampai. Cukup sebatas imani bahwa alam semesta ini ada yang menciptakannya, yaitu Allah, Tuhan. Ada, tapi kita tidak akan mampu menggapai hakikat Tuhan. Iya, makanya dilarang kan sama Nabi, dilarang. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pikirkan saja ciptaan Allah. Jangan mikirin zat Allah. Karena enggak nyampe akal kita. La ya'rifu Allaha 'alal haqiqah illallah. Tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, laisa lahu jihatun wala makan. Apa artinya? Laisa lahu jihad. Tidak ada bagi Allah itu arah wala makan, apalagi tempat. Berarti Allah Maha ada tanpa arah dan tanpa tempat. Ini sama seperti akidahnya Imam At-Tahawi, sama. La tahwihi al-jihatu as-situ. Makanya tadi, gimana itu ya Pak Ustaz? Tidak berarah itu gimana? Tidak di depan, di belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Berarti nggak ada dong? Bukan nggak ada. Karena kita ini membayangkan sosok. Jadinya harus ada tempatnya yang Anda bayangkan. Padahal Nabi mengatakan, dulu ini semuanya nggak ada loh. Semuanya ini nggak ada. Tapi Allah itu maha ada. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Kan begitu di dalam hadis Bukhari. Allah maha ada. Sementara segala sesuatu selain Allah sama sekali nggak ada. Benar-benar hilang. Ruang angkasa semuanya hilang. Pokoknya hilang, bersih. Dan hilangnya itu benar-benar hilang, nggak bisa dibayangkan. Iya, hilang nggak bisa dibayangkan. Yang maha ada hanya Allah. Nah, meskipun nggak ada tempat, nggak ada aras, nggak ada arah, nggak ada langit, Allah tetap maha ada. Seperti itulah kita menganalogikan laisa lahu jihatun wala makan. Wala yajri alaihi waqtun wala zaman. Tidak berlaku waktu dan zaman bagi Allah. Wala yuqalu lahu aina. Nggak bisa ditanya di mana. Nggak bisa. Ya. Sebagaimana kita nggak bisa bertanya
begini, Allah itu laki-laki apa perempuan? Ya nggak bisa ditanya begitu. Sama, Allah tidak bisa ditanya di mana atau bagaimana, nggak bisa. Benar-benar unik ya. Yuro la an muqabbalah. Nanti Allah bisa dilihat. Nah ini yuro la an muqabbalah. Kalau Ustadz Syihab yuro dilihat tapi fi muqabbalah. Kita ini bertemu. Muqabbalah itu berhadapan-hadapan. Ya. Kalau saya melihat Ustadz Syihab berarti berhadapan-hadapan. Saya yang di sini, antum di depan saya, atau antum di situ, saya di depan antum. Ini namanya muqabbalah. Harus berada di suatu tempat dan arah kan? Harus ada bentuknya nggak? Ya, itu melihat makhluk. Nanti di surga jamaah itu melihat Allah itu tidak seperti kita melihat makhluk. Betul-betul nggak bisa dibayangkan. Tuh. Yuro la an muqabbalah wa la ala muqabbalah. Allah itu bisa dilihat, mana tadi terjemahnya? Kelak Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat tanpa harus saling berhadapan-hadapan atau saling membelakangi. Karena Allah itu maha ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran. Jangan disamakan dengan melihat makhluk. Kalau menyamakan dengan makhluk namanya tasbih gitu aja. Menyerupakan dengan makhluk itu namanya tasbih, enggak boleh. Karena wala makan, Allah maha ada tanpa tempat. Kawanal makan, lalu Allah menciptakan tempat, wadabbara zaman dan menciptakan waktu, wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Dan sekarang Allah sama seperti dulu Allah maha ada tanpa tempat. Hadza madhabu ahlis sunnah. Inilah madhabnya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Baik, alhamdulillah. Selesai. Cukup, Ustaz, siap? Ada kesimpulan? Ada kesimpulan. Silakan. Pada keterangan di atas sangat jelas sekali bahwa Al-Imam Ibnu Jahbal Al-Halabi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala secara tegas telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat dan maha ada tanpa arah. Ya, alhamdulillah. Baik, selesai. Imam Ibnu Jahbal Al-Halabi yang merupakan seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i ya. Beliau mufti al-muslimin, kata Imam Dhahabi tadi ya, sama Imam Ibnu Katsir. Mufti al-muslimin, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha ada tanpa tempat dan maha ada tanpa arah. Baik. Dan beliau secara tegas menyatakan ini adalah madhabnya ahlus sunnah, pemahaman ulama salaf, madhabus salaf. Baik, terakhir, saya siap. Saya karena masih sakit, tenggorokan rasanya kering. Iya, apalagi sering ceramah, sering ngomong. Habis, cepat habis. Sehari ceramah 3 kali kemarin. Masya Allah. hari Ahad. Langsung sakit gitu, tumbang. Ya Allah, hari Ahad. Ya. Semoga sehat selalu. Amin, kita amin. lanjutkan. Lanjut. Al-Imam Abu Hayyan. Iya, Imam Abu Hayyan. Muhammad bin Yusuf. Al-Imam Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf Al-Zahiri Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 745 Hijriah. Ya. Telah berkata di dalam kitab tafsirnya Al-Bahrul Muhit. Ya. Baik, siapa beliau? Beliau ini seorang mufassir. Seorang mufassir, tapi secara fikih itu bermadzhab zahiri. Ya. Dan tidak masalah, secara fikih zahiri tidak masalah ya. Tapi secara akidah beliau min ahli sunnah wal jamaah. Termasuk itu loh, Imam siapa itu? Yang waktu itu bermadzhab zahiri juga itu. Ibnu Hazm. Iya, Imam Ibnu Hazm. Waktu itu kan sudah kita tampilkan kan pendapat beliau. Imam Ibnu Hazm itu yang pengarang kitab Kitab Zahiri. Aduh, lupa saya. Al-Muhalla. Ya, kitab Al-Muhalla ya. Kitab Al-Muhalla bil Athar itu karya Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Itu juga beliau akidahnya Ahlus Sunnah loh. Meniadakan jihad waktu itu kita sampaikan. Meniadakan jihad atau tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama ini. Ini ada imam, seorang mufassir terkemuka. Terkenal beliau ini sebetulnya. Sayangnya tadi dari bermadzhab zahiri secara fikih. Punya kitab tafsir namanya Al-Bahru Al-Muhit. Nama aslinya Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf ibn Hayyan. Dikenalnya sebagai Imam Abu Hayyan. Dan ini baru pertama kali saya kenal beliau juga. Antum juga sama? Iya. Ternyata beliau ini dikenal sebagai Imam Al-Mufassir. Terkemuka, ulama yang terkenal dalam bidang ilmu tafsir. Tafsirnya namanya Al-Bahru Al-Muhit. Baik, kita baca ya. Karena ini kitab tafsir, jadi beliau ini menafsirkan ayat apa ya, saya lupa ya.
Ada kalimat tuh gini, walillahi ma fis samawati wal ard wa indahu apa gitu dalam Al-Qur'an. Coba dicek. Wah, itu. Walahu man wa indahu. Waman indahu, maaf. Waman indahu. Nah ini, ayatnya ini siap. Surat Al-Anbiya. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Walahu, dan milik Allah, man segala sesuatu. Man itu apapun, fis samawati wal ard, yang ada di langit dan bumi. Wa man indahu, dan segala sesuatu indahu. Indahu itu kan di sisi Allah. Apa makna lafaz indahu? Nah, ini ditafsirkan sama beliau. Wa indahu huna la yuradu biha dzarful makan. Li'annahu ta'ala munazzahun 'anil makani bal al makna syaraful makanati wa uluwul manzilati. Artinya lafaz indahu di sini maksudnya bukan bermakna tempat. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari tempat. Akan tetapi yang dimaksud adalah kemuliaan derajat dan tingginya kedudukan. ya, jadi waman indahu, orang-orang yang ada di sisi Allah. Ya, maksudnya itu bukan seperti kita bilang Ustaz Tihab ada di sisi mana? Di sisi Ustaz Sarat, dekat dengan Ustaz Sarat, bukan begitu. Tapi indahu di sini maknanya apa? Uluwu apa tadi? Al-makana. Ya. Syaraful makana wa uluwul manzilah. Bahwa orang yang berada di sisi Allah itu maksudnya adalah karena derajatnya tinggi, karena kemuliaannya itu luar biasa, karena tingginya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menunjukkan tempat ya. Jadi di sisi Allah indahu ini bukan berada di tempatnya Allah, bukan ya. Tidak menunjukkan tempat. Memang indah itu menunjukkan tempat sebetulnya secara bahasa. Indal masjid, indal baits, di dekat masjid atau di dekat rumah. Indah Ustadz Syihab, berada di sisi ya, bersama Ustadz Syihab ya. Menunjukkan tempat. Makanya tadi dzarful makan. Tapi dalam konteks ayat ini kata Imam Abu Hayyan Al-Mufassir ya, rahimahullah, beliau mengatakan wa indahu huna, lafadz indahu di sini la yuradu biha dzarful makan. Maknanya itu bukan menunjukkan tempat, bukan dzaraf makan, bukan. Kenapa? Karena Allah itu munazzahun. Nah, tanzih. Munazzahun anil makan. Allah disucikan dari tempat. Karena tempat itu yang bertempat itu ya makhluk. Harus beda. Allah itu beda dengan makhluk. Mutlak, betul-betul beda. Nanti tauhid itu tadi ya. Esa, ya, betul-betul esa. Berbeda dengan siapapun. Nah, kayaknya ini saya nggak kuat nih suaranya ya. Alhamdulillah, untungnya kok cuma sedikit ini ya. Langsung kesimpulannya jauh saja. Pada keterangan di atas sangat jelas sekali bahwa Imam Abu Hayyan Az-Zahiri Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala secara tegas telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu disucikan dari yang namanya tempat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, kita sudah menyelesaikan 96 ulama ya Ustaz ya. Berarti nanti kita lanjut di ulama-ulama yang berikutnya insyaallah. Ya. Baik, silakan Ustaz ya. Ada pertanyaan atau langsung? Ini di Zoom di pertemuan yang lalu Ustaz, dari Pak Iwan Hernawan. Oh, ada Zoom juga? Ya, kalau ini dihidupkan ada yang bertanya. Apakah perbedaan pandangan ulama salaf dan Wahabi merupakan ikhtilaf ataukah dalam ilmu tauhid tidak ada ikhtilaf? Baik. Sebetulnya ini kita harus memilah-milah dulu babnya. Kalau misalnya dalam bab tauhid yang lain seperti meyakini bab tauhid itu banyak. Sini ya, saya kasih gambaran ya. Ada bab asma wa sifat, nanti ada bab tentang kenabian, ada nanti bab tentang sam'iyat, ilahiyat, nubuat, sam'iyat. Sam'iyat itu tentang hal-hal gaib, kayak meyakini adanya hari kiamat, nanti di mahsyar, kemudian hisab, sirat, apalagi itu, mizan, ya kan, telaga al-kautsar itu ya, al-haud itu.
Ini semuanya sama. Bahkan Salafi Wahabi ya sama dengan ulama salaf, kita sama. Dalam hal ini kita sama. Apalagi dalam bab nabawiyat juga sama. Memang kita dengan Wahabi itu bedanya itu di sini, di bab asma wa sifat. Saja. Sepertinya ya. Misalnya Tadi, misalnya tentang sifat Allah, Oke. sifat istawa, ya, tentang pemahaman mereka yang tajsim itu. Bedanya di situ. Jadi kalau di bab asma wa sifat jamaah, sebetulnya dengan ulama salaf kita ini nggak boleh beda. Kalau dalam bab asma wa sifat sama, Asy'ari Maturidi Atsari itu sama dengan ulama salaf sama. Yang berbeda itu Wahabi ini. Wahabi berbeda dengan ulama salaf sebetulnya. Mereka lebih ke zahiri tadi, memahami ayat mutasyabihat secara makna zahir yang mengarah kepada tajsim. Meyakini Allah berada di atas aras itu sudah tasbih itu namanya. Atau meyakini Allah ada bentuknya, ada ukurannya tapi nggak tahu seperti apa, itu tetap tasbih namanya, tetap tajsim. Nah, jadi kalau babnya bab asma sifat itu Wahabi beda dengan ulama salaf. Dan tidak boleh ada khilaf di situ sebetulnya. Jadi ini bukan ikhtilaf pendapat, Bukan. tapi kesalahan pandangan. Betul. Yang boleh khilaf tuh ini masalah takwil. Kalau masalah takwil bisa khilaf kita. Bahkan sama ulama salaf juga khilaf. Nah, Wahabi ikut di sini boleh tuh. Gak apa-apa. Wahabi ikut mengharamkan takwil nih misalnya. Nggak masalah. Karena memang ulama salaf juga sebagian mengharamkan takwil, sebagian membolehkan takwil. Jadi kalau dalam hal takwil itu kita khilaf tidak apa-apa. Bahkan Wahabi ikut-ikutan juga. Dia lebih kepada apa? Mengharamkan takwil. Tapi kalau tadi meyakini Allah ada tanpa tempat atau tafwid makna, itu sudah sepakat, itu ijma itu. Sudah sepakat itu ijma. Nah, Wahabi nggak boleh berbeda itu. Kalau dia berbeda, dia berarti menabrak kesepakatan ulama salaf. Wallahu a'lam. Baik. Cukup ya? Ya, cukup. Ya. Sakit rasanya kalau ngomong terus ya. Oke. Baik, silakan saja. Apabila ada pertanyaan lagi mungkin Ya, silakan bisa, disampaikan, tapi nanti kita bahas di sesi berikutnya. Insyaallah. Silakan di chat, nanti akan saya simpan pertanyaannya. Terima kasih kepada Ustadz Ajib Ya, sudah sama-sama. menyempatkan waktu ke sini, dan jamaah juga sudah membersamai. Kita tutup sama-sama dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410, dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas